Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan dan terus diberikan kekuatan dan penyertaan-Nya sehingga kita boleh bersama-sama terus semakin giat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam, mencari wajah Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami, sehingga melalui firman-Mu, kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik yang menarik sekali, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Satu bagian daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 32. Namun saya tidak akan membaca satu perikop penuh ini, dan saya akan membacakan hanya di dalam ayat yang ke-17 dan 18, kemudian ayat yang ke-29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi janganlah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah Allah yang memiliki kepribadian. Nah, sebagai pribadi yang hidup, Roh Kudus lebih dari sekedar kuasa yang mengalir dari Allah. Roh Kudus juga bukan hanya sekedar kekuatan atau pengaruh yang tidak berkepribadian. Roh Kudus adalah pribadi yang dengannya manusia itu dapat membangun sebuah relasi pribadi, yang dengannya manusia dapat berdoa dan menyembah kepada Allah. Maka salah satu bukti kepribadian Roh Kudus adalah di dalam pengajaran Alkitab, bahwa ia memiliki perasaan sehingga Roh Kudus itu dapat didukakan. Nah, Rasul Paulus memperingatkan kepada setiap orang percaya itu untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Nah, istilah mendukakan Roh Kudus di dalam bahasa Alkitabnya itu adalah berarti sebuah tindakan daripada orang percaya yang membuat Roh Kudus itu merasa tidak nyaman. Roh Kudus itu tidak senang. Maka di dalam ayat ini, tindakan mendukakan Roh Kudus itu dikaitkan langsung dengan karya Roh Kudus di dalam memeteraikan keselamatan setiap orang percaya. Oleh sebab itu di dalam surat yang sama, Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa Allah memeteraikan keselamatan orang percaya itu dengan Roh Kudus, yaitu yang tinggal di dalam dan menjadi jaminan keselamatan setiap orang percaya. Yaitu di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13-14. Oleh sebab itu, tindakan mendukakan Roh Kudus itu adalah menunjukkan bahwa orang tersebut
mempunyai sebuah sikap yang sengaja mengabaikan akan kehadiran Roh Kudus itu di dalam dirinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apakah kehidupan orang yang mendukakan Roh Kudus itu? Maka di dalam Efesus pasal yang keempat ini yang tadi kita baca, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa orang yang mendukakan Roh Kudus itu adalah orang yang menolak akan pimpinannya untuk menjalani hidup yang saleh dan hidup yang suci, hidup yang kudus. Maka sebaliknya, orang yang tidak mau atau yang hanya mau mendukakan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hanya hidup untuk menghumbar hawa nafsunya, yang tidak mau taat, yang hidupnya terus-menerus memuaskan akan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, Paulus selanjutnya menyinggung akan sejumlah perilaku daripada orang-orang yang mendukakan Roh Kudus, di mana mereka masih terus hidup di dalam hawa nafsunya, hidup di dalam kehidupan yang lama. Mereka menghumbar di dalam hawa nafsu dan kehidupan di dalam kecemaran. Mereka tidak lagi mengekang lidah mereka, terus berbicara asal, melampiaskan emosi yang merusak sebuah relasi, mencuri, dan bahkan memiliki karakter-karakter yang buruk, dan juga sangat mendendam. Dan tentu saja ada begitu banyak daftar dosa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dari orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada dasarnya ketika Roh Kudus itu berduka, maka orang percaya itu telah gagal mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Namun meski demikian, ketika orang percaya mendukakan Roh Kudus tidak meninggalkan setiap orang percaya. Dia selalu menyertai orang percaya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam pengajaran di atas mengingatkan kepada kita untuk belajar menghargai, menghormati, mencintai akan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan dan kita selalu harus mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengandalkan Roh Kudus, hidup kita adalah hidup yang selalu terfokus kepada kesalehan hidup dan kekudusan hidup. Dan ketika orang-orang yang percaya, yang selalu mengandalkan Roh Kudus, maka hidupnya adalah hidup yang selalu mau memuliakan nama Tuhan. Selain itu, kita juga adalah orang-orang yang akan secara aktif untuk melawan semua godaan, dosa, dan nafsu kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini? Apakah kita adalah orang-orang yang sering kali mendukakan Roh Kudus? Dan bagaimana kita belajar untuk hidup mengasihi, mencintai Roh Kudus, membangun sebuah relasi yang intim dengan Roh Kudus secara konkret? Nah, kiranya melalui firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita kembali agar kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Tetapi mari kita selalu mengandalkan Roh Kudus, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kesucian. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan bahkan menegur kami ya Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, seringkali tindakan kami, perilaku kami, perkataan kami, pikiran kami terlalu banyak membuat Roh Kudus itu berduka. Oh Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada hari ini, sungguh-sungguh membuat kami bertobat. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau hidup menyukakan akan Roh Kudus. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau mengandalkan Roh Kudus. Sehingga hidup kami, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kekudusan. Fokus kami hanya tertuju kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk hidup yang selalu mengandalkan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.